Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemerintah dan DPR sepakat untuk menggunakan nilai manfaat dan dana efisiensi pelaksanaan ibadah haji beberapa tahun ke belakang yang dikelola oleh BPKH sebagai sumber pendanaan untuk membayar penambahan biaya pelaksanaan haji tahun ini sebesar 1,5 triliun rupiah. Para jemaah calon haji diminta tidak risau lantaran tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada mereka. Kesepakatan terkait sumber pendanaan untuk menutupi tambahan biaya haji 1443 Hijriah sebesar 1,5 triliun rupiah dicapai dalam rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto menjelaskan, biaya tambahan untuk pelayanan bus atau masyair itu bisa ditutup dengan nilai manfaat dan dana efisiensi dari pelaksanaan ibadah haji sejak tahun 2014 hingga 2019 yang selama ini dikelola BPKH. Yandri menegaskan bahwa penambahan anggaran haji ini murni berasal dari kenaikan yang ditetapkan oleh otoritas Saudi. Kementerian Agama juga menjamin tidak ada kesalahan kalkulasi. Nilai manfaat tentu lebih besar lagi, jumlah triliunan, artinya dana kita cukup. Ini juga sebagai jawaban terhadap isu hoax selama ini bahwa dana haji itu dihabiskan dengan tidak-tidak atau digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Faktanya hari ini, walaupun ada peningkatan yang begitu besar, kami dengan Pak Menteri Agama bisa menyelesaikan itu dengan tertib, aman, dan insya Allah tidak ada akan hambatan pelaksanaan ibadah haji yang insya Allah mulai tanggal 4 akan berangkat. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan pihaknya akan segera membicarakan kenaikan biaya dadakan ini kepada Kementerian Haji Saudi. Menak juga akan membicarakan dengan negara-negara pengirim haji lain agar kondisi yang sama tak lagi terulang. Sekarang karena ada keputusan yang tiba-tiba, maka tadi saya sampaikan kita setelah ini akan bicara dengan pemerintah Saudi agar yang begini ini nggak terulang. Itu loh, itu. Ya mudah-mudahan ke depan nggak ada lagi. Oh, siapa yang tahu, yang bisa tahu besok itu? Kita kan hanya berikhtiar. Kita akan berikhtiar supaya apa yang terjadi seperti sekarang ini tidak terulang di masa-masa yang akan datang. Dengan adanya solusi cepat yang disepakati antara DPR dan pemerintah, masyarakat terutama calon jemaah haji tidak mudah terbakar hoaks soal pengelolaan dana haji oleh BPKH. Hal ini juga diklaim menjadi bukti bahwa penyelenggaraan haji menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPR. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, seperti apa persiapan akhir penyelenggaraan haji Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama, Bapak Hilman Latif, serta Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Aceh Hasan Sazili. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita awali perbincangan dari Pak Hilman. Terlebih dahulu, Pak Hilman, kenapa harus ada penambahan anggaran haji untuk tahun ini dan kenapa seolah seperti dadakan? Pertama ingin saya sampaikan bahwa biaya saat ini baru dikeluarkan, biayanya itu tanggal 21 kemarin ya. Nah, ini yang Pak membuat Hilman, kita Pak Hilman, apakah pemerintah sebelumnya tidak mengantisipasi akan ada potensi kenaikan biaya masyair untuk ibadah haji ini? ya kita pasti, bahkan kita sudah naikkan dengan pajaknya, kita masukkan di situ persentase untuk inflasinya kita, tapi tidak sampai 300-400% seperti sekarang ini, karena bagi kami ini juga harga yang terlalu mahal gitu ya, dan sangat tinggi sekali dan sangat mendadak, sehingga waktu untuk bernegosiasi, waktu untuk membicarakan secara dingin, kemudian lebih rasional itu kan sudah tidak ada, dan ini yang nampaknya berlaku untuk seluruh negara. Negara lain pun sama gitu ya, hal yang sama, dan mereka juga sama bernegosiasi seperti kita, tapi nampaknya resmi masuk di dalam sistem kita ya semacam ketentuan itu ya dengan harga yang mahal tadi, setidaknya dengan kalkulasi yang kita hitung bisa harus nambah sekitar ya 16 jutaan gitu ya. Oke, baik. Kita ke Pak Aceh. Pak Aceh, kenapa akhirnya DPR menyetujui adanya tambahan dana haji 1,5 triliun ini? Ya, memang pilihannya dua, Mbak.
Pertama, kita mengambil dari dana yang dikelola oleh BPKH. Yang kedua, atau kita mau bebankan kepada calon jemaah haji. Tentu kalau pilihannya yang kedua, pasti akan membebankan untuk para jemaah. Nah, karena itu Komisi 8 tentu kemarin kita tidak sepenuhnya kemudian menyetujui. Namun kita ingin merinci lebih mendalam terkait dengan kenapa penambahan anggaran yang begitu besar tersebut itu sampai terjadi dan untuk apa saja. Nah, setelah kita dalami dari berbagai macam sumber yang kita dapatkan setelah kita rapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji, maka memang tidak semuanya juga diambil dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji, tetapi memang ada juga sumber yang lain yang kita dapatkan, yaitu dari dana efisiensi yang memang seharusnya sudah diserahkan kepada BPKH yang tahun-tahun sebelumnya, dan itu lumayan ya, cukup besar nilainya yang kemudian bisa menutupi setengah dari kebutuhan yang dibutuhkan untuk penambahan tahun ini gitu. Tapi Pak Aceh, Jadi yang pasti adalah jaminannya bahwa para jemaah ini tidak akan dibebankan dengan adanya kemudian penambahan anggaran 1,5 triliun ini. Iya, ini adalah sebagai konsekuensi dari bahwa memang kita tidak ingin memberikan beban kepada masyarakat. Karena kan kita juga harus tahu, sudah 2 tahun menunggu, ya tentu mereka harus diberikan privilege agar mereka bisa berangkat haji tanpa menambah beban dari setoran yang telah mereka setorkan pada tahun 2020 yang lalu. Baik. Pak Hilman, bagaimana memastikan penambahan biaya ini memiliki hasil nyata dalam pelaksanaan ibadah haji khususnya untuk tahun ini? Ya, justru itu yang sedang kami dan sejak beberapa waktu yang lalu kami pastikan ya. Jadi kami tidak serta-merta ya, menerima kenaikan ini, tapi kita juga meninjau langsung, mengklarifikasi apa sebetulnya layanan yang ditambah oleh Saudi kepada jamaah kita sehingga atau jamaah seluruh Indonesia sehingga harganya bisa setinggi itu. Kami juga ingin memastikan bahwa layanan kepada jamaahnya ya lebih rasional gitu ya. Kalau harga segitu ya layanan juga harus baik ya, servis makanannya harus baik ya, tendanya juga harus lebih baik, layanan untuk sanitasinya juga harus jauh lebih baik dan lain-lain. Jadi kami akhirnya pada level itu bagaimana kita memastikan bahwa ya uang yang ditambahkan itu juga berdampak kepada layanan yang diberikan. Nah, ini yang kami lakukan ya kepada pemerintah Saudi. Baik. Pak Aceh, tanggapannya mungkin? Itulah yang kami juga sebetulnya pertanyakan kepada Kementerian Agama ya, bahwa memang kebijakan ini kerap kali memang muncul secara tiba-tiba. Bisa jadi karena disebabkan karena pandemi COVID-19, sehingga beberapa fasilitas yang biasa digunakan dalam proses penyelenggaraan ibadah di tiap tahun karena tidak dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir ini, kemungkinan itulah yang kemudian membuat beberapa fasilitas haji tidak terpakai lagi sehingga membutuhkan fasilitas baru. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat bahwa apa yang diusulkan oleh Kementerian Agama, kami berpikir bahwa yang terpenting adalah memberikan pelayanan yang terbaik buat calon jemaah haji. Karena kan tidak mungkin dalam waktu yang sangat singkat kita menyediakan uang dalam jumlah yang cukup besar yang bisa kita ambil dari para jamaah. Nah, karena itulah maka pentingnya dana pengelolaan keuangan haji tersebut memberikan satu jaminan bagi pelayanan haji untuk masyarakat. Baik. Kembali ke Pak Hilman. Pak Hilman, apakah adanya isu ini, penambahan anggaran ini mengganggu pelaksanaan ibadah haji yang sudah disiapkan sejauh ini? Apalagi ibadah haji ini kan sudah kemudian tertunda selama 2 tahun akibat pandemi. Atau seperti apa persiapan terakhir sebelum kemudian adanya calon jemaah haji yang diberangkatkan tanggal 4? Ya, dengan keputusan dan kesepakatan yang dilakukan antara Kementerian Agama, kemudian Komisi 8 DPR RI dan juga BPKH, kita kemudian
bisa meneruskan kembali seluruh proses yang sudah kita siapkan ya hampir 90%. Karena keberangkatan jamaah itu mulai tanggal 4, bahkan untuk petugas juga kita sudah berangkatkan tadi ya, ada 300-an lebih, 325 orang tadi kita lepas dari tenaga kesehatan, layanan umum, petugas bandara dan seterusnya itu sudah menyiapkan semua layanannya untuk menyambut jamaah haji di sana. Jadi insya Allah ya untuk hotelnya, untuk cateringnya, juga transportnya itu kami berikan yang terbaik. Tentu saja kita berharap juga ini bisa diimbangi dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Saudi dan masyarakat Indonesia bisa berangkat dengan baik, ya, mabrur, kemudian juga sehat, ya, dan bisa kembali ke tanah air dengan baik. Jadi target kami dari Kementerian Agama itu adalah mengantar jamaah dan juga membawa mereka pulang dengan baik semuanya. Baik, Pak Aceh dari DPR sendiri bagaimana kemudian mengawal pemerintah agar kemudian pelaksanaan ibadah haji untuk tahun ini setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi berjalan dengan lancar dan kemudian layanan yang diberikan kepada para calon jemaah haji ini betul-betul maksimal dan optimal? Ya, kami dari sejak proses penganggaran hingga pada proses pelaksanaannya nanti pasti akan melakukan pengawasan dan memastikan bahwa pelayanan itu betul-betul bisa diberikan kepada calon jemaah haji kita. Dan itu ditujukan oleh kami bahwa misalnya insya Allah tahun ini ya misalnya untuk pelayanan konsumsi diberikan kepada jamaah yang biasanya di Mekah itu 40 kali, untuk tahun ini kita naikkan menjadi 50 kali dengan dukungan anggaran yang cukup. Yang kedua, kami pastikan bahwa karena ini masih dalam suasana pandemi, tentu kami ingin pastikan layanan kesehatan bisa diberikan dengan sepenuhnya. Berbagai macam antisipasi jika kemungkinan terjadi berbagai hal yang kita tidak inginkan, misalnya soal kesehatan, soal PCR, soal layanan isolasi, termasuk juga untuk hotel yang dicadangkan untuk isolasi, itu harus segera dipastikan ada. Ya, termasuk juga kita pastikan bahwa layanan udara, transportasi udara gitu ya, yang kita menggunakan Garuda dan juga menggunakan Saudi Airlines itu dipastikan bisa memberangkatkan dengan ketentuan yang berlaku. Jadi semua proses dari mulai proses penganggaran, pendaftaran hingga pelaksanaan ibadah haji, insya Allah kami DPR memastikan akan melakukan pengawasan agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para jamaah. Intinya utamakan pelayanan kepada para calon jemaah haji ini dengan baik. Baik, kita harapkan setelah tertunda selama 2 tahun akibat pandemi, pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan kemudian pelayanan terhadap para calon jemaah haji dapat diberikan secara maksimal dan juga optimal. Terima kasih Pak Aceh dan juga Pak Hilman telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.